Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam suasana pembelajaran dengan sistem daring atau di dalam jaringan. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan melihat bagaimana perspektif Al-Quran tentang kedudukan wahyu dan akal. Menghemat waktu, kita langsung saja ke materi. Kemarin kita sudah membaca tentang perspektif aliran kalam mengenai kedudukan wahyu dan akal. Di situ Ananda sudah mengetahui bagaimana pandangan aliran-aliran di dalam Islam dalam memandang kedudukan wahyu dan akal. Kalau Mu'tazilah dan Qadariyah, dia mengatakan bahwa wahyu hanya berfungsi sebagai informasi dan konfirmasi bagi akal. Sementara akal adalah yang menentukan dengan mutlak apa yang ada di luarnya. Artinya, semua kebenaran ditentukan oleh akal. Sementara itu Asy'ariyah dan Maturidiyah memandang bahwa wahyu dan akal mempunyai kedudukan yang seimbang. Sementara Salafiyah menganggap bahwa semuanya ditentukan oleh wahyu, akal tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan melihat bagaimana pandang Al-Quran tentang kedudukan wahyu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebelum manusia menerima wahyu, mereka berada dalam kebodohan dan kesesatan. Bahkan tidak mengetahui apa-apa dari satu kebenaran, kecuali hanya menduga-duga saja. Maka Allah utus Rasul dengan membawa wahyu untuk mengajari manusia tentang kebenaran yang sebenarnya, meluruskan ketidakbenaran dan menghilangkan kesesatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat yang ke-62, surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah masyarakat yang tidak berilmu tentang kitab Allah yang disebut dengan ummi, untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan tanggapan mereka, mengajarkan kitab itu kepada mereka, dan mengajarkan hikmah pengajaran kepada manusia melalui wahyu tersebut. Adapun manusia sebelum menerima wahyu dari Rasul betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Maka fungsi wahyu adalah membimbing akal. Fungsi wahyu adalah imam bagi akal untuk menuntun akal supaya memperoleh kebenaran. Akal tidak akan benar tanpa wahyu. Yang kedua, sementara akal adalah alat terpenting untuk memahami wahyu Allah dan memahami ayat-ayat Allah yang terdapat di alam ini sebagai pesan-pesan tersembunyi melalui alam. Dengan akal lah manusia bisa menerima petunjuk dari Allah tersebut. Tanpa akal, wahyu tidak bisa dipahami. Oleh sebab itu, Allah turunkan Al-Quran agar dibaca dengan menggunakan akal. Sebagaimana di dalam surat yang ke-16, surat An-Nahl ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran ini supaya engkau menjelaskan kepada manusia pelajaran-pelajaran yang petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya dan agar mereka memikirkannya.
Kemudian di beberapa ayat, di antaranya surat yang ke-13 Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du ayat ke-19, surat yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-7, dan surat 39 Az-Zumar ayat ke-9. Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mampu mengambil hidayah dari Al-Quran, yang mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran, yang mampu mengambil hikmah dari Al-Quran, hanyalah orang-orang yang mempergunakan akal. Maka Allah akan lemparkan ke neraka jahanam orang yang tidak mempergunakan akalnya untuk memahami Al-Quran. Sebagaimana di dalam surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kami akan lemparkan ke neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Mereka mempunyai akal tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Allah akan lemparkan kepada kehidupan jahanam manusia dan jin yang tidak mempergunakan akal untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka salah satu perbuatan orang yang kurang menggunakan akal adalah memadai membaca Al-Quran tidak pakai terjemah, lalu mencukupkan amal demikian, mengharap beratus-ratus ribu pahala, karena mereka meyakini bahwa pahala itulah yang memasukkan ke dalam surga. Ini adalah bagian dari pekerjaan umat Islam yang kurang memakai akal. Padahal mereka semuanya tahu bahwa Al-Quran ini esensinya adalah hidayah. Bagaimana perintah membaca Al-Quran tanpa memahami? Nah, ananda sekalian, ananda sebagai generasi penerus, maka harus berjuang dan berjihad, pergunakan akal anda untuk membaca Al-Quran agar bisa menyerap pengajaran sehingga kita bisa hidup menurut petunjuk Allah. Sebagaimana di dalam surat 38 ayat ke-29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu adalah sumber keberkahan hidup dunia dan akhirat, agar setiap ayatnya dihayati dengan akal, agar orang yang berakal sehat bisa mengambil pelajaran. Maka pergunakanlah akal di dalam membaca Al-Quran, sehingga apa yang ditujukan oleh Allah dengan memberikan akal kepada manusia adalah untuk memahami ayat-ayat Allah, maka ini bisa kita penuhi sebagai hamba Allah. Ananda sekalian, simak video ini, kemudian Anda tulis kesimpulan dan prinsip atau hikmah yang dapat Ananda ambil dari video ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.